sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya proses keputusannya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak depan tempat intervensi. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan mati waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali ke Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa tambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya
ya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak buat rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini ya Pak? Oh. Iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang bisa buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkaitan sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi seluruh negara-negaranya, kan negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga mengenai merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian jaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kaget yang banyak di depan MPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik.
ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Mendorong Komisi 3 untuk pendalaman itu lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Surat pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan
Tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya sama Doso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks mulai dari penanganannya sampai di hidup terus kemudian saya proses sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaannya membuat masalah clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan pakai waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya.
Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya, baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya, belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Ya, materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Kompas. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin kata ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja ada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Magi
Iya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belum berjalan sekitar tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pengawasan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak selesai dan kita juga mengenai merespon kemudian kita kejaksaan membuat masalah clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berbahaya implementasinya. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan?
terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini, kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Pernyataan materai sama perangkonya. surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud sudah bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dibanding saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Boyamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, juga dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya bisa sesuai potensi politiknya, potensi seluruh negara-negaranya, negara-negara itu kan harus sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon bersama dengan Pak Kapolri kemudian kita membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kaget yang banyak di depan implementasi.
tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru rasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Pak Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso sebelum pengajuan surat sebelumnya. Kita belajar seperti ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, juga dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, itu kan oleh sebab itu karena ini sudah selesai dan kita juga menanggapi merespon disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian diatur kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mulai lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak? oh iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Itu. Iya. Ya, Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Maki, Boyamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti apa tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus verifikasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di hidup pengaduan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak berupa intervensi. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan mati waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali ke Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu ya. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu kan. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan
intinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Magi ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Magi. Karena saya selama di KPK itu juga kan Magi ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga beli lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari penganggarannya sampai di hidup orang. Terus kemudian saya kasus kebijakannya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak berbahaya untuk investasi. Jadi tujuan saya ini pasti mereka tersebut mungkin kita akan pakai waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Lidi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak ambil ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polpas. Banyak Dewan Pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak antara yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini ada Elianis, saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti ada tadi tidak ada. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya kasih satu terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan itu kan oleh sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga mengenai merespon yang sangat kemudian kejaksaannya membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang konteks ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai disebut mungkin kita akan makan waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan 2 lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dari juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Ini gitu. akan mendorong ke Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat Kejaksaan Agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangko ya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Boyamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama go show, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasus kebijakan, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan
itu karena ada kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon bersama dengan Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai lagi sibuk mungkin kita akan makan waktu tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya, di rumah gitu, tapi saya tertantang itu datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia
kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu ya. Itu. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan apa namanya, ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Dianis saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti ada tadi tidak apa-apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya kasih satu contoh, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan ini pasti mereka yang disebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan 2 lembaga sudah mengaudit, ya nggak?
BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Kip menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris.
tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan deliknya aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus birokrasi sangat kompleks, dimulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga menanggapi merespon misalnya kemudian kita berbaik kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan mati waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan 2 lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu.
Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1.
muncul belum pernah ada surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang sangat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi mahasiswa yang sangat kemudian jaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak tentang tes ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya
hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. posisi Yang saat ini. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tentu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1 ini Benjamin dan Komisi 1 saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3 kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini ya kan saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks mulai dari pelanggarannya sampai di hidup terus kemudian saya proses terus kemudian potensi politiknya potensi penyelenggaraan negaranya penyelenggaraan negara itu kan harus sebab itu karena masih tidak selama dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berupa MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan pakai waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik.
ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak cuma rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka tidak terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Kompas. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan
tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya semua doso, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak ada. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya kasih satu terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak selesai dan kita juga mengenai merespon yang sangat kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak bersama kompetensi. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir
untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Hik menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau saya nimbaginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama go show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita udah belajar sekitar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya kasus administrasinya, sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan harus oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menghadapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan tempat investigasi. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan mati waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu.
Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak buat rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Kompas. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja ada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Nah, kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1.
Bianes saya senangnya Goso, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita udah jadwal seperti apa, tadi tidak apa-apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah, intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan
kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja. Opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya. Berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu. Gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu ya. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa aja nih Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Doso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus BPS sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di hidup mereka. Terus kemudian saya kasus kebijakannya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita kejaksaan membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak tentang implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat
latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak cuma rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polpas. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam.
Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud udah bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat oh ini keren banget. Berarti dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Maka memang hari ini Pilihanis saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belum belajar seperti tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya bisa sampaikan, terus kemudian potensi politiknya, potensi seluruh negara-negaranya, kan negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak selama dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak bersama komunitas ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya.
Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Hik menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman itu lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Ya, materai sama perangkonya. Ya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi. Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya membangun teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki
Karena saya selama di KPK itu juga kan laki ini paling banyak memperhatikan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1 ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya selama go show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, juga dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya proses kebijakannya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan harus sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga menanggapi merespon bersama dengan Pak Kapolri, kemudian dia berbalik kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kaget yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan 2 lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan?
terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin. Kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris itu. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini juga dari kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1 ini Boyamin dan Komisi 1 saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya semuanya go show sebelum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, juga dari pengawalannya sampai di hidup manusia. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan harus mengambil. Sebab itu karena masih 3 soal,
intinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? oh iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polmas Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Maki, Bojamin dan Komisi 1. Saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Kulianes saya sama Goso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita juga belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan sebab itu karena masih 13 orang dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kasus yang banyak berbeda tempat investasi. Jadi tujuan saya ini pasti tersebut mungkin kita akan mati waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sebenarnya go-show, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengambilannya sampai di hidup pengambilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan harus sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kaget yang banyak di depan tentang interest ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sampai Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru merasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat Kejaksaan Agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga beliau lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita udah belajar sekitar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Termasuk berkreasi sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di hidup penanganan. Terus kemudian saya proses terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan
itu karena dari kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak ke depan untuk MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka tersebut mungkin kita akan pakai waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan pun. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Lidi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia
kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa aja nih Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan apa namanya, ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris itu. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja ada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Nah, kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Doso, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti ada tadi tidak apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, dimulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya bisa sampaikan, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga mengenai ini merespon kemudian kejaksaannya membuat masalah clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu.
mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris.
tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperadilan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya kasus terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini tidak selama dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu.
Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya, di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka tidak terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polres. Banyak Dewan Pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1.
Dianes saya selama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPSI sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contoh, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak bersama tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka yang tersebut mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Hik menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya
mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak buat rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres di mana yang masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak Dewan Pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud udah bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso. Belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pengawalannya sampai di hidup pengawalan. Terus kemudian saya bisa terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih 3 soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sampai Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik.
ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa. Itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres di mana yang masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan
Tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud udah bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama go show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasus terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga mengenai Malaysia bersama kemudian kita jaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang tes ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka disebut mungkin kita akan pakai waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu
nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perang Pernyataan. materai sama Perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu ya. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja ada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu.
Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tentu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini juga beliau lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya kasih statement, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan harus mengambil. Oleh sebab itu karena masih kejaksaan, dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berbahaya implementasi. Jadi tujuan saya ini pasti mereka tersebut mungkin kita akan pakai waktu, mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun. Apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail. Tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesarnya itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai gimana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. betul. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polpas Banyak dewan pengawas. Ini kemarin kata ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Iya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya sama apa yang dilakukan karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini Bianes saya semua doso, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih berkasi sangat kompleks, mulai dari pengawalannya sampai di ujung pengawalan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan
Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Kik menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini Kulianis saya sebenarnya go-show untuk mengirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus BTS sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggara-negaranya, penyelenggara-negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak berupa BTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog.
Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali ke Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah kita
bertanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja ada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan deliknya aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama go show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita belajar itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkaitan sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya bisa sebutkan seluruh potensi politiknya, potensi seluruh negara-negaranya, negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon bersama kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru rasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar tidak ikut. Kira-kira itu.
Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK kan Maki ini paling banyak antara bidang saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini juga beliau lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1.
biasa saya senangnya go-show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita udah belajar sekitar ada tapi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggara-negaranya, penyelenggara-negara itu kan oleh sebab itu karena ada kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berbahaya tentang intensi. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan pakai waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya
mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak buat rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari Polres Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya sama apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Maka memang hari ini kebiasaan saya sama Doso belum pernah dengan surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih berkreasi sangat kompleks, mulai dari penganggarannya sampai di ujung penganggaran. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon kemudian kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat BPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik.
ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya. itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa aja Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan
Tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya mengimbangi teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Maka memang hari ini Elianis saya sama Doso belum pernah ada surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di hidup manusia. Terus kemudian saya bisa sebutkan sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, pelanggaran negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak selama dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan itu udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polpas. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan yang saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan Tapi hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengapalannya sampai di hidup manusia. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon bersama dengan Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka tidak terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. betul. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Boyamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang bisa buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan
Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini ya Pak? Oh. Iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga beliau lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama go show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti ada tadi tidak apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup manusia. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi Malaysia yang sangat kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti yang disebut mungkin kita akan makan waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu
nggak sampai segitu besar itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah bertanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu.
paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu, kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperkara bidang saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Bianis saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah berjalan sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus verifikasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga mengenai merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di mana intervensi. Jadi tujuan ini pasti yang disebut mungkin kita akan pakai waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudy bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa aja nih Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya challenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Boyamin dan Komisi 1. Saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya semuanya go-show. Belum pernah ada surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti ada tadi tidak ada. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya bisa satu-satu, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan
tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh. Iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi. Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini juga beli lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPSI sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung awalnya. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari sampai pimpinan detik DPR. ini dari Kompas Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya challenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Pak Jamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian diatur oleh kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang konteks ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperkara dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Boyamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belum belajar seperti ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan
Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polmas. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperkara dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan jadi hari ini juga beliau lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Maki, Bonyamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso sebelum pemanggilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPSI sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di ujung penanganannya. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini tidak soal dan kita juga menanggapi merespon misalkan dari Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang PSI. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makin waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya terchallenge dengan apa yang dilakukan karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Dianis saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya kasih satu contoh, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan saya sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga mengenai ini merespon kemudian kita membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berbahaya implementasinya. Jadi tujuan ini kalau disebut mungkin kita akan pakai waktu, mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Ini gitu. akan mendorong ke Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat Kejaksaan Agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudy bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. posisi Yang itu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. ya? Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya ter-challenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dibanding saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya semuanya go show. Belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan harus mengambil
karena masih tiga soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini kuliahnya saya sama go show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus BTS sangat kompleks, mulai dari pengacaranya sampai di ujung pengacara. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggara negaranya, penyelenggara negara itu kan oleh sebab itu karena masih tiga soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan?
menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polres. Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam.
Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sebenarnya go show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti ada tadi tidak apa. Tapi message yang kita sampaikan cuma intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan itu kan harus mengambil. Oleh sebab itu karena masih 3 soal, dan kita juga menanggapi Malaysia yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kemudian diatur kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan MPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti menjadi tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun. Apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan 2 lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya.
Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru selesai. Itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Itu. Iya. Ya, Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena
karena saya selama di KPK itu juga kan hakimnya paling banyak antara para pengganti saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini juga dulu lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Yang dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus kasus sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di hidup mereka. Terus kemudian saya proses sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian juga kejaksaan membuat kesalahan mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak berbahaya tentang investasi. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Mahki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan?
terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak buat rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polres. Banyak Dewan Pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud sudah bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1 ini Boyamin dan Komisi 1 saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3 kita memang hari ini kebiasaan saya sama Doso belum pernah kirim surat sebelumnya kita belajar seperti tadi tidak itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks mulai dari pengawalannya sampai di hidup pengawalan terus kemudian saya bisa terus kemudian potensi politiknya potensi penyelenggaraan negaranya itu kan harus mengambil sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon kemudian kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak
Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Dari informasi. Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etiknya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Gosu sebelum pengambilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung penyidikan. Terus kemudian saya kasih sesuatu terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, negara itu kan oleh sebab itu karena ini sudah selama dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan mati waktu tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Iya. Materai sama perangkonya. Iya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Kompas. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin kata ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Pak Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mengkapal dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari penanggalannya sampai di hidup manusia. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, dan itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita balik kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. betul. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua go-show, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar seperti apa itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang bisa buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan
Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang itu datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak? Ya mereka sudah terima Ini apa? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso sebelum pemanggilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pengambilannya sampai di hidup mereka. Terus kemudian saya kasus terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru selesai. Itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa tambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Ya, Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan Sampai DPR. ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat ya meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya terchallenge dengan apa yang dilakukan karena saya selama di KPK itu kan Maki ini paling banyak memperoleh yang saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua go-show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di ujung penanganannya. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan-negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan, kemudian kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun. Apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru rasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Mendorong Komisi 3 untuk pendalaman
ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu kan Maki ini paling banyak antara dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga dulu lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya semua go-show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Kasus BPS sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri
Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Budi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polres. Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini Elianes saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak mudah. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus BPS sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan harus mengambil. Sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kembali kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan BPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun. Apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya jadi nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya, iya. Ya, Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya challenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dibanding saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1 yang dalam ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya selama go-show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus BPSI sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di hidup orang. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak selesai dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan mati waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka tidak terima alih. Ini ya Pak, Oh. Iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. betul. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1 yang dalam hal ini Maki, Boyamin dan Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua go-show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar seperti tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan semua. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang bisa buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih berkreasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan
karena dari kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaannya membuat masalah clear supaya nggak ditutupi oleh kaget yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia
kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya, iya. Ya, Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan apa namanya, ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan deliknya aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini Kulianis saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah berjadwal sekitar ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di ujung penanganan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, kan negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga mengenai ini merespon yang sangat kemudian kejaksaan membuat masalah clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan tempat ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu.
mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris.
tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan itu saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkaitan sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung apa. Terus kemudian saya bisa sebutkan terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih 13 orang dan kita juga menanggapi merespon misalnya kemudian kita membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang
terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya, di rumah gitu, tapi saya tertantang itu datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Ya, materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Iya. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Boyamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk
biasa saya selama Goso belum pernah ada surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus verifikasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan sebab itu karena ada kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berbeda tentang konteks ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Kip menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya selama Goso belum pernah ada surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus verifikasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon
intinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik, ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru selesai. Itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan dulu. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polres Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati
persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi, dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud udah bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK kan Maki ini paling banyak memperkarakan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Bianes saya sama Doso sebelum pengajuan surat sebelumnya. Kita juga udah sekitar itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari penganggarannya sampai di hidup terus kemudian saya bisa terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan sebab itu karena masih tidak selama dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat kesalahan mikir supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berbahaya untuk konteks ini. Jadi tujuan ini pasti menjadi tersebut mungkin kita akan pakai waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini.
Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari Polpas. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur.
kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sebenarnya go-show, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pelanggaran. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon bersama dengan Pak Kapolri, kemudian kita kembali ke kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kasus yang banyak tentang MPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Lidi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu ya. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya membangun teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh bidang saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga beli lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan satu, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah ada surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup keluarga. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, sesuai potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan harus
namanya di kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak tentang implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Pak Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia
kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Bapak Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan apa namanya, ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok kayak saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu kan. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan tapi hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini Elianis saya semua dosu belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar tadi tidak apa-apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya bisa terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga mengenai merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak bersama tentang MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu.
mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka tidak terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Ya, Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris.
tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama go show sebelum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar seperti apa tadi dilakukan. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih berkreasi sangat kompleks, mulai dari pengambilannya sampai di ujung pengambilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, kan penyelenggaraan itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh publik yang banyak tentang implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu.
Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudy bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini apa? oh iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1.
jelas saya selama go show sebelum pemanggilan surat sebelumnya. Kita sudah melakukan itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon misalnya dari Pak Kapolri kemudian kita kejaksaannya membuat masalah clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan intervensi ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan dulu. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya
hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Nah, kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua go-show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belum berjalan seperti tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih buat kasih sangat kompleks, mulai dari pengajarannya sampai di ujung pengajaran. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi memanfaatkan merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita kejaksaan membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak bersama implementasi ini. Jadi tujuan ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik.
ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki di sana Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materai sama perangkonya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan
Tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini juga oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkaitan sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan oleh sebab itu karena ada 17 orang dan kita juga menanggapi Malaysia yang sangat kemudian kita membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir
untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru selesai. Itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya, di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Ya, Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu.
Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya challenge dengan apa yang dilakukan karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak antara dibanding saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di hidup mereka. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak berbahaya tentang intensi jadi tujuan ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan pakai waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur-tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangko ya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari Polres Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan dia mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan dengan baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Boyamin dan Komisi 1. Saya ngimbanginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini Boyamis saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang bisa buat sangat kompleks ini, ya kan? Saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari penganggarannya sampai di ujung penganggaran. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan harus
dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian jaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak ke depan tentang konteks ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Kita mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang itu datang kemari untuk berbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin, kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu, kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Ya. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia
kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Ya, Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan apa namanya, ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperoleh dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1 ini Benjamin dan Komisi 1 saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup manusia. Terus kemudian saya kasus administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak selama dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri kemudian kita berbalik kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak?
BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali ke Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka tidak terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. betul. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polpas. Banyak dewan pengawas. Ini kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris.
tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ngimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso belum pernah ada surat sebelumnya. Kita belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengawalannya sampai di ujung pengawalan. Terus kemudian saya bisa terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, kan negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaannya membuat masalah mikir supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu.
Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan, itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko ya, materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya, iya. Ya, Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan deliknya aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu ya. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1.
baginya sekarang ada ke Komisi 3. Kita memang hari ini Polianis saya sama Doso belum pernah ada surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar ada tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus sangat kompleks, mulai dari penanganannya sampai di ujung penanganannya. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan-negaranya, penyelenggaraan-negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak selesai dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak tentang implementasinya. Jadi tujuan ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya
ini mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangkonya. Iya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima alih. Ini apa? Oh. Iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. posisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Pak Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini juga oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso yang pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan semua. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih 3 tahun dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan MPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik.
ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kemudian di Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar kita ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan dulu. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini apa? oh iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang satu. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan
Tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya nyimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu kan Maki ini paling banyak memperkatakan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Bojamin dan Komisi 1, saya nyimbanginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini Polianis saya semua go-show sebelum pengajuan surat sebelumnya. Kita juga belajar sekitar tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak karena kasus berkreasi sangat kompleks mulai dari penanganannya sampai di ujung penanganannya. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, itu kan sebab itu karena masih 13 orang dan kita juga mengenai menyatakan merespon sama kemudian kita kejaksaan membuat kesalahan mikir supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak depan implementasi. Jadi tujuan ini pasti mereka disebut mungkin kita akan pakai waktu itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya karena memang kita sangat Boyamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir
untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali ke Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Kip menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah ada surat sebelumnya. Kita juga belajar tadi tidak apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak kasus berkaitan sangat kompleks, kedua dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contohnya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan harus oleh sebab itu karena ada tiga soal dan kita juga menanggapi merespon bersama kemudian kita membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang konteks ini. Jadi tujuan saya ini pasti menjadi lebih sibuk. Mungkin kita akan makan waktu. Tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sampai Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu.
Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan hukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang sampaikan beliau kemarin. Cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban? Belum ada yang balik? belum Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. ya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko ya, materai sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Komisi Yang 1. intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Ya? Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisannya kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana. Saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1.
Dianes saya selama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, kedua dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya kasih satu contoh, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan oleh sebab itu karena ada kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian diatur oleh kejaksaannya membuat persoalan mikir supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan tentang konteks ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Bang Hik menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya
mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres di mana yang masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Surat pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris itu. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya nyimbangin teman-teman dari Maki ya saya berchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperkara dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti apa tadi tidak apa. Itu message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, kan saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, kan penyelenggaraan negara itu kan harus sebab itu karena masih tiga soal dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan tentang MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mereka lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu. Mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sampai Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik.
ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya. Apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari terbahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti Pak ya? Yang mereka sudah terima Ini ya Pak? Oh, iya. Permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh iya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak nikmat apa gitu. Itu. Itu belum ada jawaban Pak. Berarti dari pimpinan DPR. Ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan
Tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja ada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan dengan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili lagi. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya semua go show belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga berjalan sekitar tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak hal. Termasuk berkreasi sangat kompleks, juga dari pengadilannya sampai di hidup pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, itu kan sebab itu karena masih kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon kemudian kita kejaksaan membuat persoalan mikir supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak di depan tempat MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti lagi sibuk, mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara, kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik di belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudi di sini hadir
untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3 mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali ke Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga-diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk mendalami ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari pimpinan detik DPR. ini dari Polres Banyak Dewan Pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran. Yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu.
Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki, ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertaruhkan diri saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Sebab itu dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh Rudy. Kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya semuanya go-show sebelum pengadilan surat sebelumnya. Kita sudah berjalan seperti tadi tidak apa. Tapi message yang kita sampaikan sudah intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Kasus berkasi sangat kompleks, dimulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian kasus terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena masih tidak soal dan kita juga menanggapi merespon yang sangat kemudian kita jaksaannya membuat persoalan mikir supaya nggak ditutupi oleh audit yang banyak ke depan tentang MTS ini. Jadi tujuan saya ini pasti mengenai tersebut mungkin kita akan makan waktu. Itu mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya. Karena memang kita sangat Abu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Rudy di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak?
Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira Jadi gitu. akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk bahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Luki bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan. Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang disampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Ya, suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Pernyataan. Materi sama perangkonya. Iya. Dan pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya Iya, itu. iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud ya, sempat diperiksa apa aja Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berperan. Intinya itu sebenarnya Pak. Dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak sebenarnya itu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud mereka bilang begitu. Ya kan? Jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya saya percaya dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK juga kan Maki ini paling banyak mempertahankan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Tapi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam hal ini Boyamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar seperti tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Terima kasih berkasi sangat kompleks, mulai dari penganggarannya sampai di ujung penganggaran. Terus kemudian saya kasih satu terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan saya
karena ada kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaannya membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di depan MPS ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan makan waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu. Mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatan yang berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini, untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini, supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks, pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas gitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali, mulai dari perencanaan kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau Anda bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Mas. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong ke Komisi 3 untuk pendalaman ini ke lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya saya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif Komisi 1 kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja, opsi itu yang dipakai. Kalau memang dana itu nggak ke sini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan. Itu yang disampaikan beliau kemarin. Cuman progres di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Iya. Pernyataan pengusutan berarti ya Pak? Ya mereka sudah terima Ini ya Pak, oh iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Yang intinya kalau dia
kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya, iya. Ya. Itu belum ada jawaban, Pak. Berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari informasi Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin Pak Saud sempat diperiksa apa aja nih Pak? Iya, dewan pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan apa namanya, ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih. Kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan gitu. Jadi maksud saya adalah ditanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus berupaya. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris. Tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur. Kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya challenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan saya. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Dalam ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk ke Komisi 3. Kita memang hari ini kebiasaan saya sama Goso belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita sudah belajar sekitar ada tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan sudah. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus birokrasi sangat kompleks, mulai dari pengadilannya sampai di ujung pengadilan. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi penyelenggaraan negaranya, penyelenggaraan negara itu kan oleh sebab itu karena ini kejaksaan dan kita juga menanggapi merespon yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kemudian kita kejaksaan membuat persoalan clear supaya nggak ditutupi oleh kabut yang banyak di dalam implementasi ini. Jadi tujuan saya ini pasti masalah tersebut mungkin kita akan mati waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa waktu cepat ya, karena memang kita sangat Bu Yamin masih di Solo. Tadinya bersama dia rencananya. Nah, saya sekarang ke Komisi 3 untuk case yang sama. Dia pendekatannya adalah di Komisi 1, saya pendekatannya di Komisi 3. Jadi gini, intinya adalah kita ingin soal BTS ini itu diselesaikan secara holistik. Ya kan? Menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut-ikut di dalamnya. Jadi tanpa melihat latar belakang apapun, apakah dia wira swasta, penyelenggara negara. Kalau di KPK itu ada istilah penyelenggara negara ya, apakah penyelenggara negara, penegak hukum, atau katakan pun siapapun partai politik belakang itu, mereka harus equal di depan hukum. Oleh sebab itu kita kemarin mendorong untuk berdialog. Saya sudah membuat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya mapping ini saya nggak bisa diskusikan sama kalian karena ini menyangkut kompleks di dalamnya ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan sama kalian lebih detail, tapi saya mendiskusikan itu.
mulai dari awal pembentukannya sampai kemudian auditnya di belakang. Kan dua lembaga sudah mengaudit, ya nggak? BPK dan BPKP, masing-masing pendekatannya berbeda. Oleh sebab itu saya menyambut apa yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam hal ini untuk kemudian berdialog dengan kejaksaan seperti apa lanjutan dari kasus ini supaya semuanya itu secara holistik bisa diselesaikan. Memang kalau kita bicara kompleksitasnya sangat kompleks pelaksanaan pengeluaran dananya. Kalian tahu kita menangani KTP dulu aja itu nggak sampai segitu besar, itu cukup kompleks ya, apalagi ini. Jadi intinya sebesar itu. Oleh sebab itu saya dengan Budi di sini hadir untuk saling backup. Saya backup dia di Komisi 1, dia backup saya di Komisi 3. Mewakili. Pak, poin-poin apa Pak yang dirasa janggal untuk agar kasus ini diusut tuntas begitu Pak? Pertama ya dari perencanaannya. Kalau BPK kan melihat dari perencanaannya. Baru kemudian dari BPKP juga ada keanehan di sisi angka-angkanya kan gitu ya. Belum selesai baru bahasa itu kita diskusikan. Kita maksud ini supaya modus-modus seperti ini tidak terulang kembali. Mulai dari perencanaan, kembali Komisi 1, kemudian kaitannya dengan Banggar. Iya dong, kalau ada bahas anggaran kan harus Banggar juga ikut. Kira-kira itu. Terus apa namanya Pak, apakah ada pihak-pihak Pak Saud mungkin dan juga Maki menduga ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu Pak? Yes, of course ada beberapa indikasi-indikasi, diduga itu cukup banyak nama di sini gitu ya. Kan kita udah lihat mosaiknya, kalian juga sudah bikin report. Siapa-siapa yang di situ ikut-ikut, kemudian terindikasi get involved di dalam case ini, apakah dari awal dan setelah case ini muncul. Oleh sebab itu, kalau kita mau bicara membangun itu dengan berhukum dengan baik, benar, jujur, adil dan seterusnya, ya, kita harus membuka ini sama-sama. Kalau saya kutip bahasanya Pak Cul itu, kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama. Kira-kira gitu. Apa ada hubungannya dengan perpolitikan Pak? Ya apapun di Republik ini kalau bicara anggaran negara itu udah politik anggaran, itu pasti politik ya. Itu nggak bisa terhindari ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Akan mendorong Komisi 3 untuk pendalaman ini lewat kejaksaan agung. Iya, dan itu membawa semua orang yang harus bertanggung jawab di situ, tidak hanya satu sisi saja, ya kan? Terlalu capek kalau saya datang kemari, seharusnya bisa tidur ya di rumah gitu, tapi saya tertantang untuk datang kemari untuk membahas itu. Dan saya koordinasi dengan Maki, dia sudah ketemu Boyamin dulu. Boy, kamu dari sana, saya dari sini. Kita ketemu, tapi dia lagi di Solo. Mas Rudi bisa nambah Pak? Kalau dari Maki mungkin ada bukti-bukti lain Pak yang bisa menguatkan? Sepanjang perjalanan ini ya dari Pak Boyamin pastinya beliau dapatlah bukti-bukti yang mengarah ke sana. Cuman kan kami hanya mengikuti progres beliau terkait wacana beliau kemarin kalau memang ini anggaran tidak masuk ke legislatif satu kemarin kan beliau menyampaikan ya udah bikin surat pernyataan aja opsi itu yang dipakai kalau memang dana itu nggak kesini nggak rame-rame ya berarti nggak mereka bikin pernyataan itu yang sampaikan beliau kemarin cuman progres sampai di mana kami masih menunggu gitu. Suratnya belum ada jawaban. Belum ada yang balik. Belum. Karena di dalam surat itu dilengkapi dengan perangko. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanda tangan harus Pernyataan bukan perangko. Materai sama perangkonya. Dan Iya. pernyataan pengusutan berarti ya Pak ya? Ya mereka nggak terima alih. Ini ya Pak, Oh, iya. permohonan yang ditujukan kepada Mbak Puan untuk Oh ya itu. Iya. Yang intinya kalau dia bohong berarti dia nggak enak makan, nggak enak Iya, tidur, betul. nggak nikmat apa gitu. Itu. Iya. Itu belum ada jawaban Pak, berarti dari Sampai pimpinan detik DPR. ini dari Polpas. Banyak dewan pengawas. Jadi kemarin kata ya sempat diperiksa apa ini Pak? Iya, Dewan Pengawas itu kan mengklarifikasi dari pengaduan kita kan. Pengaduan kita mempertanyakan ya mengklarifikasi lah pernyataan-pernyataan itu. Dan kita kan dalam pengaduan kita kan semuanya mendekati persoalan bocornya dokumen itu dari perspektif nilai-nilai yang ada di KPK, yaitu integriti, sinergi dan seterusnya. Dan itu kan tidak hanya itu salah satu bagian saja yang kebocoran, yang lain kan banyak soal endar segala macam. Jadi saya diminta diklarifikasi dari mana Pak Saud dapat informasi. Saya bilang informasi saya C3 semua. C3 kan tulisan kalian semua gitu. Kalau itu tulisan kalian nggak benar, kalian kan diadukan ke pengadilan juga kan. Jadi walaupun saya informasinya C3, yang kalian tulis ini kan nilainya C3 nih, kan bisa saya konfirmasi jadi B2, lama-lama jadi A1 juga kan. Gitu. Jadi maksud saya adalah tanya sumber-sumber informasi dari mana, saya bilang saya melihat di publik dari konten analisis bahwa ada sesuatu yang kepemimpinan yang harus sebenarnya Dewas harus turun tangan. Intinya itu sebenarnya dialog dengan Pak Aris.
tanggapan mereka tentang laporan ini kemungkinan sedikit lagi kan akan ada keputusan Pak. Dikasih tahu nggak sih kayak apa yang Enggak. Cuman saya waktu itu ya terus terang aja rada sedikit nonjok ya, saya bilang kali ini tolong objektif lah Pak, saya bilang gitu. Loh, selama ini juga objektif Pak Saud, mereka bilang begitu. Ya kan, jadi artinya nanti kita lihat aja apakah kalau memang benar proses. Oke, tentunya kalau kebocoran itu bukan delik aduan, itu urusan dari kepolisian dan lain-lain. Kita hanya bicara dari sisi etik ya. Yang menurut saya mereka punya wewenang untuk itu. Paling tidak kalau ada pelanggaran berat yang meminta orang untuk mundur, kan gitu. Kan di situ kalau pelanggaran berat di dalam Perdewas 01, 02, 03 itu. Kira-kira gitu. Ya, saya sebenarnya ngimbangin teman-teman dari Maki ya, saya terchallenge dengan apa yang dilakukan Maki. Karena saya selama di KPK itu juga kan Maki ini paling banyak memperhatikan yang baik. Selesai dari KPK, saya melihat ini keren banget. Jadi dalam beberapa hal kita sama. Saya rutin bicara dengan ini hari ini diwakili oleh kedatangan kita adalah menindaklanjuti setelah kemarin teman-teman ke Komisi 1. Ini Benjamin dan Komisi 1, saya ingin baginya sekarang untuk Komisi 3. Kita memang hari ini pilihannya saya sama Goso, belum pernah kirim surat sebelumnya. Kita juga belajar seperti tadi tidak apa-apa. Itu message yang kita sampaikan semua. Intinya adalah bagaimana kita dari gambar yang saya buat sangat kompleks ini, ya kan, saya bisa berdiskusi dengan mereka dengan banyak. Karena kasus berkreasi sangat kompleks, mulai dari pelanggarannya sampai di hidup orang. Terus kemudian saya proses administrasinya, terus kemudian potensi politiknya, potensi negara-negaranya, negara-negara itu kan oleh sebab itu karena masih 3 tahun